Oke, awal mulanya ya bisa nge-build motornya Pak Jokowi itu sebenarnya dimulai dari bangga banget sih ya bisa ngeliat sebuah motor custom dipakai sama orang nomor 1 di Indonesia, hasil bikinan tim atau teman-teman dari Katros Garage. Itu sih main drag race, ya, Ferek. Jadi motor drag gua itu namanya Ferek. Dapat inspirasi itu dari boker. Beneran cuy, beneran. Lagi boker gua. Yeah. Please tell me that I can't, that I won't, that I fail, that I'll never make it out, yeah. Please tell me all the bad, never good, fill my head full of every single doubt, yeah. Please say any negative thoughts, I pop off when I hear people say I cannot. I get off to the thought of proving everyone wrong, I won't stop to the top, so you better back off and get lost. I'ma stay loud, stay proud, never running out, never heading south, I'll be spreading out, call it word of mouth. Gua bisa dipanggil Ateng karena, lu tahu nggak Ateng? Ateng itu sebenarnya pelawak kan, pelawak yang nggak terlalu tinggi gitu kan. Nah, gue kebetulan waktu SMP itu badan gue pendek banget, jadi dipanggilnya Ateng gitu loh. Karena emang waktu SMP itu kan pakai celana pendek. Pakai celana pendek tuh gue makin kelihatan kate lagi. Jadi udah diledekin sama teman-teman gue tuh dari SMP, Ateng gitu. Nah, setelah SMP, temen pindah SMA, temen di SMP itu ada yang satu sekolah di SMA sama gue, dipanggil lagi Ateng. Begitu terus aja sampai kuliah, sampai di dunia kerja tetap akhirnya sampai sekarang gue dipanggilnya Ateng gitu. Oke, awal mulanya ya bisa nge-build motornya Pak Jokowi itu sebenarnya dimulai dari Mas Gibran dulu gitu. Jadi waktu itu tahun 2019 kalau nggak salah, Mas Gibran itu minta bikinin motor custom dari basicnya motor Royal Enfield. Awalnya di WhatsApp ya, di WhatsApp sama Mas Gibran awalnya percaya nggak percaya tuh, tapi akhirnya setelah kita ngobrol-ngobrol, discuss, akhirnya wah gue yakin nih Mas Gibran beneran minta bikinin motor. Singkat cerita motornya pun jadi yang Royal Enfield itu. Terus motor tersebut dibawa ke salah satu event di Jakarta ya waktu itu ya untuk di display. Nah yang gue nggak sangka-sangka di acara itu ternyata Pak Jokowi datang, dan nggak hanya datang ke acara itu tapi mampir juga ke boothnya Katros gitu. Di situ ada obrolan lah, nanya-nanya seputar motornya Mas Gibran dan segala macam. Setelah gue jelasin, ternyata Pak Jokowi tertarik untuk bikin motor custom juga. Pak Jokowi bilang, nanti ya dari pihak istana akan ada yang hubungin Mas Ateng gitu. Awalnya ya udah, gue pikir kayak ya udahlah ya, cuman basa-basi di sela-sela pembicaraan gitu. Nggak taunya setelah 2 minggu kemudian beneran ada yang nelfon dari pihak istana, minta dibikinin motor, dijelasin maunya apa, budgetnya semua dan segala macam. Akhirnya jalanlah progres itu, project barengan sama Pak Jokowi untuk bikin motor RI1. Perasaan gue setelah motornya jadi dan dipakai sama Pak Jokowi yang pasti semua ada di situ tuh cuy. Mulai dari senang, bangga gitu ya. Terus deg-degan juga, takut juga. Karena mungkin orang ngeliatnya simpel gitu ya. Tapi bayangin deh kalau misalnya motor itu lagi dipakai sama orang nomor 1. Terus bannya kempes gitu. Gara-gara paku. Padahal kan gue nggak ada urusannya sama paku di jalan ya kan. Tapi bannya kempes gara-gara paku. Itu pasti yang dicari gue gitu. Dan setiap kali Pak Jokowi riding, itu pasti memang SOP-nya dari tim Katros itu pasti ada yang ikut. Ada yang ngawal. Untuk make sure motornya itu nggak terjadi apa-apa gitu kan. Dan itu jadi setiap kali kita riding ya semua ada perasaan campur aduk. Tapi yang paling gua ingat banget adalah waktu di Bandung. Waktu itu ada riding bareng sama Pak Jokowi juga. Gua harus ngawal di belakangnya beliau. Jalan bareng walaupun jaraknya agak jauh ya karena ada pasukan pas pampres juga. Terus di situ ada anak-anak SD yang teriak-teriak di pinggir jalan sambil ngibarin bendera-bendera kecil gitu loh ya kan, yang suka dipegang anak SD itu ngibarin sambil teriak-teriak gitu. Itu perasaan gue kayak bangga banget sih ya bisa ngeliat sebuah motor custom dipakai sama orang nomor 1 di Indonesia, hasil bikinan tim atau teman-teman dari Katros Garage. Itu sih yang paling gue inget.
Gua dulu waktu SMA ya, waktu SMP lah, SMA kelas SMP kelas 3, SMA kelas 1 gitu. Bokap gua tuh emang hobi banget sama namanya otomotif, entah motor, entah mobil gitu ya. Cuman karena gua dulu punya kakaknya juga cowok, dan keluarga gua cuma punya mobil satu, jadi ketika gua SMA gua nggak bisa mainan mobil. Akhirnya gue mainan motor gitu kan. Motor, itu motor pertama gue. Dan itu pun nggak dibeliin sama orang tua gue, tapi dikasih sama om gue gitu kan. Itu motor second, motor bebek. Terus gue pakai, gue jalanin motor-motor itu gue modif gitu ya. Sampai akhirnya kalau cuman jalan-jalan doang kayaknya nggak seru gitu kan. Akhirnya gue cobalah kepikiran untuk bikin klub. Waktu itu udah ganti tuh dari motor pertama gue kan Shogun ya. Dari Shogun udah ganti jadi pakai Satria. Nah waktu itu ya udah cobalah bikin klub waktu itu. Waktu itu gue masih SMA kalau nggak salah. Gue bikin klub barengan sama teman-teman yang kebetulan baru punya Satria. Karena di tahun itu kalau nggak salah Satria juga baru muncul. Suzuki Satria R kalau nggak salah 120R. Mulai dari 1 orang, 2 orang, 3 orang, terus sampai 8 orang. Yang basicnya sebenarnya kita ngumpulnya tuh di bengkel. Namanya bengkelnya itu Citra Asri Buana tuh di Jalan Panjang ya kan. Nah kita ngumpul di situ, terus akhirnya yaudah kita bikin klub aja yuk gitu. Akhirnya ya udah berkembang karena motornya juga emang di tahun itu juga cukup unik ya. Motor bebek pertama yang mungkin 6 speed gitu. Jadi akhirnya ya udah langsung aja kita bikin dan rame sampai akhirnya sampai sekarang kalau nggak salah kalau nggak ada pemutihan anggotanya mungkin udah 1000-an kali ya harusnya. Karena banyak banget sih emang. Ya, nama Katros itu diambil dari Katro. Seriusan, Katro. Katro tahu kan? Katro, nah. Jadi, dulu gue sempat di media di tahun 2007 sampai 2013. Nah, layaknya media otomotif ya. Nah, layaknya media itu kan kita sebagai jurnalis harus ngasih ide kan, ngirim-ngirim ide. Nah, di situ gue kepikiran untuk bikin atau ngangkat sebuah tren yang belum ada. Di tahun 2008-2009 itu tren modif motor itu cuma ada Matic Lowrider doang cuy. Jadi yang kayak cafe racer kayak gitu-gitu tuh belum ada gitu kan. Nah, gue pengen ngangkat nih biar ada satu hal yang baru. Gue pengen ngangkat tren motor custom. Cuman sayangnya ketika gue ngajuin itu ke bos gue bilang itu motor apaan sih? Katro gitu. Karena emang dulu jarang kan gitu. Nah, ide-ide gue tuh kebanyakan ditolak sama bos gue karena emang tidak relate lah gitu ya dengan segmennya si otomotif itu kan yang menengah ke atas. Akhirnya karena gue udah capek-capek ngeliput, udah capek-capek motret, akhirnya karena takut dibuang sayang, akhirnya gue cobalah bikin blogspot. Nah, blogspot itu namanya The Katros, thekatros.blogspot.com. Tulisan-tulisan gue yang gagal tayang di tabloid itu gue masukin di situ. Gue update tuh tiap minggu, gue tulis sampai akhirnya orang-orang mikir gue bengkel. Karena tulisannya kan The Katros gitu ya. Akhirnya ya udah gue coba aja, kenapa enggak gue bikin bengkel beneran gitu loh. Cuma waktu itu karena gue nggak punya modal, gue nggak punya duit sama sekali. Akhirnya ya udah deh, gue coba buka di garasi rumah. Makanya namanya dulu jadi The Katros Garage. Biar ngasih tahu kalau bengkel gue ini dia bengkel rumahan gitu. Kelanjutannya, gue lagi ngumpulin spare part dulu cuy sebenarnya. Sama waktu. Waktunya nggak ada. Ya sebenarnya itu sebuah itu motor sebenarnya cukup bersejarah buat gue ya. Motor GL itu sebenarnya motor GL pertama itu gue beli tahun 2012 atau 2011 gitu ya. Jadi waktu gue pindah dari rumah, kan tadi garasi rumah gitu ya, gue pindah ke bengkel. Terus gue mulailah menjalin hubungan dengan para komunitas teman-teman yang anak-anak custom. Tapi pada saat itu gue nggak punya motor custom, gue cuma punya Nuvo Lele waktu itu. Kan nggak nyambung ya ngumpul sama anak-anak custom, tapi gue bawa Nuvo. Akhirnya gue mengemis lah waktu itu sama bini gue yang waktu itu masih jadi pacar gue. Gue bilang, gue harus punya motor custom nih satu gitu kan. Tapi karena kita waktu itu ya secara keuangan terbatas, akhirnya ya udahlah. Gue coba beli Honda GL waktu itu. Nah, GL itu ada sampai sekarang, sempat ngejogrok dan semua segala macam. Tapi setelah sekarang ini gue lihat, wah kayaknya dimunculin lagi seru nih gitu kan. Buat nampak tilas lah gitu ya. Nginget kenangan-kenangan gue masa lalu bareng sama motor itu juga. Dan akhirnya gue jadiin lah Project 2M. Nah, Project 2M itu sebenarnya bukan duitnya cuy, 2M. Tapi itu singkatan. 2M itu adalah murah meriah. Karena emang basicnya motor itu ketika awal gua beli, ibaratnya gua ya nggak punya duit gitu ya, modifnya juga seadanya doang, murah meriah gitu. Nah,
sekarang ini project itu gue bangun lagi dengan nostalgia keadaan gue waktu dulu. Ya ngebangun motor itu ya harus murah meriah gitu. Ini sebenarnya jawabannya agak teknikal sebenarnya sih ya. Jadi gini, Katros itu kan selalu bikin konten soal motor custom. Motor custom yang diorder oleh customer ke Katros Garage. Nah, ada satu titik di mana gue ngerasa kayak orderannya customer, tanpa mengecilkan selera customer ya, orderannya customer pada akhirnya akan gitu-gitu aja. Gitu kan. Nah, gue pengen bikin sesuatu yang out of the box gitu loh modelnya, tapi tanpa harus terikat dengan keinginan customer gitu kan. Akhirnya gue pikir kalau gue cuma ngikutin customer ini nggak bakal bisa berkembang. Akhirnya udahlah gue coba bikin project sendiri aja gitu kan. Gue bikin project sendiri, terus gue bangun sendiri mau gue. Tapi kalau gue lakuin itu, gue pikir-pikir kayak nanti motor gue jadi banyak dong ya. Gue habis gue beli, gue bangun, gue kontenin, gue pakai, habis itu gimana gitu kan. Itu gue pikir lagi, gue cari cara gimana ya supaya hasil karya gue ini bisa bermanfaat. Akhirnya kepikiran lah itu, oh kenapa enggak motor subscriber aja yang gue modifin gitu kan. Paling enggak ketika motornya jadi, itu bisa bermanfaat buat mereka gitu loh. Nah, kira-kira namanya apa ya? Kepikiran akhirnya kenapa nggak Project Thank You aja ya gitu. Karena sebenarnya Project Thank You itu kan sarkas ya. Kalau teman-teman gitu, misalnya lu nih datang ke bengkel temen gitu kan, abis motor lo bisa servisin terus lu nggak mau bayar kan, lu cuman ya udah thank you ya gitu, say thanks doang kan. Nah ini karena emang konsepnya sama nggak bayar, jadi gue sebutnya Project Thank You. Lu cuma nyebut thank you aja, udah lunas gitu. Jadi konsepnya emang seperti itu. Main drag race, yeah, Ferek. Jadi motor drag gua itu namanya Ferek, ya. Nanti gue jelasin di belakang biar ada hooknya. Jadi waktu itu sebenarnya gue nggak terlalu yang dalam banget kalau kita ngomongin motor custom, tapi yang dari performance, speed performance gitu. Cuman waktu itu sempat kepikiran bahwa gue punya teman, dia tuh bisa dibilang kayak hobi banget sama racing gitu ya. Dia tuh motonya apa sih? Racing never dies ya kalau nggak salah ya. Oh gitu kan. Nah, jadi gue bilang ya udahlah, terus dia selalu, bro bikinin motor ini bro, bikin. Ya udahlah gue bilang, ini karena emang dunia hobi gue juga, motor gue juga, gue bilang aja oke, gue mau nih ngikutin project lu silakan ya. Gue punya satu bahan motor nganggur, motornya tuh kalau nggak salah mesinnya dari Honda Tiger ya. Lu bangun itu terserah lu mau jadiin apaan, tapi gue pengen nanti bodinya gue custom. Terus teman gue bilang ya udah jadiin motor drag. Oke, jadiin motor drag, cuma nanti konsepnya tuh kayak motor-motor yang apa ya, salt race gitu cuy, yang ada kayak kapsul gitu kan. Nah, gue pengen bikin kayak gitu. Tujuannya supaya biar menghadirkan satu hal yang beda aja di dunia drag race gitu ya. Karena gue pengen ngeliat sekarang ini ya secara performa mesin sebenarnya kita udah nggak kalah dibandingin luar negeri gitu kan ya. Tapi secara tampilan body, menurut gue pribadi ya, kayak belum ada satu gebrakan yang unik gitu loh. Apalagi kalau misalnya kita ngomongin drag race kan nggak semua orang tahu teknis gitu kan, nggak tahu wah motor ini ubahannya udah digini-giniin gitu. Kadang ada juga ya orang-orang yang datang emang pengen menikmati acara yang merasa terhibur oleh tampilannya si motor drag itu kan gitu loh. Nah sedangkan itu keresahan gue, motor drag menurut gue tampilannya ya 11-12 lah kalau buat orang umum gitu. Jadi di situ gue tertantang gimana caranya untuk bisa bikin motor drag tapi tampilannya unik. Kalau performa ya yang penting kita rame aja lah, rusuh lah, tapi nggak malu-maluin juga gitu kan. Akhirnya gue bikin lah itu, namanya Ferek. Kenapa Ferek? Karena sebenarnya itu singkatan dari Cafe Racer Herex gitu cuy. Jadi motor gue nanti turun di kelas Herex karena basic mesinnya Honda Tiger. Terus nanti tampilannya jadi kayak motor custom. Jadi dua kombinasi yang menurut gue nanti bakal unik sih sebenarnya. Tapi motornya belum jadi, ntar kita lihat. Dapat inspirasi itu dari boker. Beneran cuy, beneran. Lagi boker gue. Nah, lagi boker gitu. Makanya gue kalau boker lama gitu kan. Kadang sampai lupa gitu. Sambil pertamanya boker terus mikir. Nggak tahu ya, kayak pas lagi boker tuh kayaknya ide encer gitu cuy. Mikir sesuatu terus kepancing semua segala macam, jadi kepikiran bikin sesuatu, terus mulai searching di internet, terus ya udah. Di saat itulah gue mungkin bisa nemu ide-ide yang kadang ya macam-macam lah ya, namanya motor custom. Kalau misalnya kita udah punya planning, terus tiba-tiba ternyata planning itu nggak bisa dilaksanain karena hal-hal teknis, gue sering nemu ide-ide yang revolusioner saat boker. Gitu sih.
kesan dan pesan gue. Kesannya yang pasti sekarang ini gue bangga ya, dunia otomotif Indonesia udah jauh lebih pesat berkembang dibandingin tahun-tahun sebelumnya. Yang pasti itu positif banget, nggak cuma di skena drag doang, nggak cuma di skena motor doang, tapi mobil juga ada beberapa brand. Kalau mobil ada beberapa brand body kit yang udah mendunia gitu kan. Terus kalau dari dragnya sendiri, kita udah nggak kalah lah sama Thailand ya kan. Nah, kita dragnya udah bisa menyaingi Thailand juga. Gue bangga sih, intinya pesannya adalah kalau dari gue dunia otomotif nggak usah minder sih cuy ya. Nggak usah minder dengan apa yang kita punya sekarang. Sebenarnya kita punya semuanya. Dunia custom kita itu rame banget, antusiasnya jauh lebih besar dibanding negara-negara Asia Tenggara lainnya tentunya. Balap kita juga nggak kalah. Kita punya mekanik-mekanik handal yang udah nemuin bilangnya trik-trik lah yang mungkin negara lain nggak bisa temuin gitu ya. Dan brand-brand Indonesia juga beberapa juga sudah ada yang ke luar negeri juga gitu, yang udah diakui udah di luar negeri gitu. Jadi gue bangga banget sama dunia otomotif Indonesia, yang pastinya itu dia. Jangan minder, pokoknya kalau kita Indonesia gas aja terus pokoknya cuy. Terima kasih. Oke. Yeah, I'm like an addict, do I gotta have it. I ain't even playing, got a really bad habit. If it moves, gotta grab it, fuse like a magnet. Lose, won't have it till I'm doomed in a casket. I ain't playing, got a weird mind. If you work 8 hours, I'ma work 9. If the shit tastes sour, you should taste mine. I'ma stay in power for a long time. Get up, nah, I ain't a quitter. Toss me the ball, I'm a really big hitter. Big picture, I'm a straight killer. Rising the song to the highest bidder. Got juice, got gas, I'ma move fast. New shoes, new tracks, like who's that? I'm new, come back, better than last. Yeah, it's a new me, never gonna look back. I'm never gonna look back. Cause damn, I was built to last.